Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini diberi nikmat yang banyak. Nikmat iman, Islam, sehat, kuat, dan nikmat yang tiada tara, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap kaum muslimin di seluruh dunia. Karena apa? Karena di bulan ini banyak sekali keutamaan yang akan kita raih. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Tujuan saum yaitu untuk meraih takwa. Dan untuk meraih takwa tersebut tentu tidak semudah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada pengorbanan yang besar yang kita lakukan. Harus ada tenaga yang kuat yang kita keluarkan untuk mendapatkan derajat takwa tersebut. Di antara cara jalan supaya kita mendapatkan takwa tersebut adalah dengan cara bersabar. Karena di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan berbagai macam ujian kepada kita semua. Ujian lapar, ujian rasa haus, ujian menjaga syahwat, ujian menjaga lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang baik, ujian perbuatan kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Ditambah lagi sekarang pandemi masih berjalan. Ini merupakan ujian bagi kita semua. Dan ujian itu akan senantiasa ada, bahkan akan terus diadakan tergantung keimanan seseorang. Semakin kuat imannya, maka akan semakin besar pula ujian yang akan diberikan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kalian akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah tidak akan memasukkan ke sorga ketika dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum al-ba'sya wa darra wa jujil." Apakah kalian mengira kalian akan dimasukkan surga oleh Allah padahal belum datang pada kalian ujian yang ringan, ba'sya wa darra sedang, wa jujil dan ujian yang sangat berat. Ada kalanya sahabat ketika Allah menguji seseorang, belum beres ujian yang pertama, datang lagi ujian yang kedua. Belum beres ujian yang kedua, datang lagi ujian yang ketiga. Terus aja seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya bagi kita sebagai umat muslim supaya kita terhindar dari ujian tersebut? Yaitu dengan cara bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar ini menjadi penolong bagi kita semua dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian ketika ujian itu datang lagi dan lebih besar lagi, maka Allah memerintahkan kepada kita supaya kita meningkatkan ujian tersebut, supaya kita meningkatkan sabar tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar kalian, wasabiru, kuatkan kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap siaga.
Inilah solusi bagi kita semua. Ketika kita diuji oleh Allah, sabar. Ketika ujian datang lagi, sabar. Kuatkan kesabaran kita. Masya Allah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan khusus bagi orang yang bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bersabar dari ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosanya seperti daun yang turun dari buahnya, dari tangkainya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang dijanjikan Allah bagi orang yang bersabar, yaitu orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa batas. Di dalam Quran surat At-Tahrim, di dalam Quran surat Az-Zumar, di dalam Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah berikan pahala tanpa batas. Ketika orang lain melaksanakan suatu amalan, amal soleh ataupun amal ibadah, maka pahalanya dari satu kebaikan kemudian 10 sampai 700. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibnu Adam," setiap amal ibnu Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asli amsalihha, satu kebaikan dikalikan 10, illa sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ganjaran. Masya Allah. Berbeda dengan orang yang bersabar ketika dia melaksanakan ibadah saum. Illa siyam, kata Allah, fa innahu li wa anna azabi, kecuali jama orang yang melaksanakan ibadah saum dengan sabar. Sesungguhnya saum itu untuk aku dan aku akan memberikan pahala tanpa batas. Bisa ribuan pahala, jutaan pahala, Masya Allah, dari ibadah yang biasa kita laksanakan, baca Quran, sholat, saum, dan sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang bersabar, orang yang bersabar akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah, surga adnin. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, 23 sampai 24-nya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang bersabar maka Allah akan memasukkan dia ke surga adnin bersama orang-orang yang soleh, bersama keluarganya, orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kemudian Masya Allah, orang yang bersabar akan didatangi oleh para malaikat dari setiap pintu surga, memberikan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah, selamat kalian karena kalian telah bersabar. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah fadilah, keutamaan ketika kita bersabar dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bersabar sehingga kita meraih derajat takwa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.